هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Zahrani dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C belakang nomor NIM 069. Saya di sini ingin menjelaskan pengertian hadis, sunnah, athar, dan khobar. Hadis secara bahasa memiliki arti al-jadid yang artinya sesuatu baru, kebalikan dari al-qadim yang memiliki arti sesuatu lama. Secara istilah menurut para ahli, hadis ialah ma'udifu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik berupa ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, persetujuan, au wasfin, maupun sifat. Jadi hadis itu segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, baik berupa perbuatan, perkataan, ketetapan, ibadah, ataupun sifat Nabi, itu yang dinamakan dengan hadis. Tetapi dengan catatan setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, itu yang dinamakan hadis. Jadi bisa dikatakan hadis kalau Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah secara bahasa memiliki arti as-sirah al-muttaba'ah, yang memiliki arti jalan yang diikuti. Jadi setiap jalan atau perjalanan yang diikuti, baik jalan yang baik maupun jalan yang buruk, dinamakan dengan sunnah. Seperti teman-teman yang ketahui, sering mendengar kata-kata sunnah Rasul. Seperti contoh kecilnya, yaitu memotong kuku pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Itu termasuk sunnah yang diajarkan oleh Nabi sebagai uswatun hasanah. Kita harus mengikuti Nabi. Nah, itu contoh kecilnya. Jadi secara bahasa, sunnah bisa diartikan sebagai jalan yang diikuti. Tetapi secara istilah menurut para ahli hadis, sunnah ialah ma'usiro ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik itu berupa ucapan, au fi'lin, ketetapan, au takririn, persetujuan, au sifatin khalqiyatin, sifat fisik, au sifatin khuluqiyatin, maupun sifat kepribadian, au sirotin, maupun jalan yang benar, wasa'a akana qoblal bi'tsah, dari Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, wa ba'daha, maupun Nabi setelah diangkat menjadi Rasul. Jadi yang dinamakan dengan sunnah itu sama dengan definisi dari hadis. Cuma yang membedakan di sini dari Nabi diangkat sebelum menjadi Rasul dan sesudah menjadi Rasul, itu dinamakan sunnah. Tetapi kalau hadis, bisa dikatakan hadis jika Nabi setelah diutus menjadi Rasul. Yang ketiga yaitu khobar. Khobar secara bahasa memiliki arti an-naba, yang artinya kabar atau berita. Sebenarnya khobar ini memiliki arti yang sama dengan hadis. Cuma yang membedakannya, khobar ini jangkauannya umum daripada hadis. Al-khobaru ma'udifu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ila ghairihi, dan juga bisa disandarkan selainnya. Maksudnya itu khobar ini bisa disandarkan pada sahabat atau tabiin, jadi nggak harus Nabi, tapi bisa yang lainnya. Jadi jangkauannya tuh lebih ke umum begitu. Itu yang dinamakan dengan khobar. Jadi sama aja kayak hadis, cuma yang membedakannya di sini kalau khobar tuh jangkauannya lebih umum, soalnya bisa disandarkan kepada selain Nabi. Contohnya kayak sahabat, tabiin, atau
selainnya. Yang terakhir yaitu asar. Asar yaitu baqiyatus syai' yang memiliki arti jejak atau sesuatu yang sisa. Jadi asar ini bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Ma'udhifu ila sahabati wat tabi'in, segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Tetapi ada yang mengatakan asar ini juga disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dengan catatan penyebutnya atau ditambahin dengan redaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti contoh tulisan Arabnya fi athari anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari 4 penjelasan saya tadi, sebenarnya hadis, sunnah, khobar, dan asar itu sama-sama, alias artinya juga sama, maksudnya juga sama, segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di antara 4 hal tersebut juga ada perbedaannya, seperti sunnah dan hadis. Jadi jangkauannya tuh lebih luasan sunnah daripada hadis. Sebab apa? Sebab sunnah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul sampai Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Tetapi kalau hadis bisa dikatakan hadis jika setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, sedangkan khobar yaitu segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sama aja dengan hadis, cuma yang membedakannya di sini, kalau khobar itu bisa disandarkan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bisa disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Jadi itu lebih umum. Di situ bukan riwayatnya dari Nabi saja, tetapi bisa dari sahabat atau tabi'in atau yang lainnya. Nah, kalau yang asar biasanya digunakan sebagai sebutan dari sahabat Nabi, tetapi sebagian juga ada yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.